Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jabal Maji. Kali ini saya akan bahas mengenai bilangan kompleks. Dalam hal ini adalah operasi pangkat. Oke, jadi pada bilangan kompleks kita tahu bahwa operasi penjumlahan hanya bisa berlaku pada eh, representasi kartesian, begitu juga pengurangan. Kemudian perkalian kita bisa lakukan pada representasi kartesian maupun polar. Nah, bagaimana kalau kita lakukan operasi pangkat? Nah, sebenarnya pangkat ini agak mudah ya, karena pangkat, terutama yang di sini kita bahas adalah pangkat bilang bulat, dia itu adalah seperti pada perkalian. Misalnya saya punya W sama dengan 2 kuadrat, kita tahu bahwa sama saja 2-nya itu 2 kali 4. Kemudian 2 pangkat 3 sama saja 2 kali 2 kali 2, 8. Bagaimana lah untuk bilangan imajiner? Misalnya saya punya I kuadrat. Nah, tentu saja kita tahu adalah min 1. Bagaimana kalau kita imajiner yang lain? Misalnya min 2 I kuadrat. Nah, min 4. Ini bilangan imajiner. Bagaimana bilangan kompleks? Misalnya kita punya 2 plus I, 3 plus 4I. Nah, ini adalah kalau kita nyatakan dalam representasi polar. Bagaimana kalau kita nyatakan dalam representasi polar? Tadi kartesian ya. Bagaimana kalau polar? Misalnya saya punya 2 sudutnya 30 derajat. Nah, kalau kita kuadratkan, ini seperti pada perkalian, sama saja 2 kali sudut 30 dikalikan dengan 2 sudut 30, yaitu 2 kali 2 sudut 30 tambah 30 alias 4 sudut 60 derajat. Itu juga kalau kita punya pangkat yang lebih, misalnya 2 sudut 45 kita pangkatkan 3, perkalian menghasilkan 2 pangkat 3 sudutnya adalah 3 kali 45 derajat, 135 derajat. Kita bisa nyatakan kalau kita punya Z sama dengan R sudut theta atau R pangkat I theta, kalau kita pangkatkan dengan, nah, tentu saja kita akan tahu kalau yang di sini hasilnya akan R kuadrat pangkat I 2 theta. Nah, kalau yang ini saja kita jabarkan akan menjadi cos 2 theta plus I sin 2 theta. Nah, ini kalau kita secara umum pangkat I theta kita pangkatkan N akan menjadi cos N theta plus I sin N theta. Ini kalau kita jabarkan akan menjadi cos theta plus I sin theta. Kalau kita pangkatkan N akan menjadi cos N theta plus I sin N theta. Ini adalah bentuk yang cukup menarik karena cos plus I sin dipangkatkan N menjadi cos N plus I sin N. Nah, ini akhirnya kita sebut sebagai hal yang khusus, kita sebut sebagai de Moivre. Sehingga kalau kita punya Z sama dengan R pangkat I theta atau R sama R dot theta, nah ini langsung saja kalau kita pangkatkan N masih akan menjadi R-nya kita pangkatkan N, kartesian langsung, sebenarnya dari sini langsung ke sini, R pangkat N kali cos N theta plus I sin N theta. Bagaimana kalau kita mencari akar dari bilangan kompleks? Ingat, akar itu maknanya adalah berapa bilangan yang bisa memenuhi. Misalnya ini, kuadrat sama dengan 4, berapa bilangan X yang bisa memenuhi kalau dikuadratkan sama dengan 4. Kita tahu bahwa
X-nya itu adalah min 2 atau 2. Begitu juga kalau kita punya bilangan kompleks. Z kuadrat sama dengan min 1. Berapa nilai Z yang kalau dikuadratkan sama dengan min 1? Dalam hal ini, tidak ada bilangan real yang bisa memenuhi ini. Nah, berapa? Kita tahu pasti Z-nya akar min 1. Karena kalau kita kuadratkan, akan ketemu min 1. Tapi bagaimana? Apakah cuma ada satu kemungkinan? Seperti yang ini tadi ada 2, yaitu min 2 dan 2. Ternyata ada kemungkinan lain, yaitu min akar min 1, atau ini kita sebut sebagai I, ini min I. Kalau kita gambarkan, Z1, Z2, yang kita kuadratkan hasilnya ada di sini. Katakanlah ini W-nya di sini. Bagaimana kalau kita punya Z pangkat 3 sama dengan 1? Berapa nilai Z yang memenuhi? Z sama dengan 1 jelas. Tapi ada nggak Z yang lain yang bisa memenuhi ini? Katakanlah ini W dengan 1. Kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesian, akan ketemu 1 plus I kali 0. Kalau kita nyatakan dalam koordinat polar, 1 sudut 0 atau 1 E pangkat I 0. Nah, W sama dengan R sudut theta pangkat N, ketemunya adalah R pangkat N sudut theta kali N. Nah, ini kalau Z pangkat 3 sama dengan 1 sudut 0, berarti 1 ini adalah R pangkat 3, 0 ini adalah 3 kali suatu sudut theta. R pangkat 3 itu sama dengan 1. Ini kalau kita nyatakan Z sama dengan R sudut theta ya. Nah, berapa yang dipangkatkan 3 ketemunya 1. Nah, di sini R itu bilangan real. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu 1 kalau bilang real dan non-negatif ya. Berapa theta? Yang kalau kita kalikan 3, ketemunya adalah 0. Pasti kalau jawabannya adalah 0. Maka 1 sudut 0 itu jawabannya 1. Sesuai. Tapi ingat bahwa bilangan kompleks itu, dia sudutnya ini adalah periodik. Kalau kita punya lingkaran satuan, di sini 45 derajat, itu sama saja dengan 360 plus 45 derajat secara makna. Maka, di sini 0 itu sebenarnya maknanya nggak cuma 0. Ini sama saja 0 plus 360 derajat. Nah, bagaimana kalau ditambah 720 alias 2 kali putaran? Sama, berarti ini tuh 0 plus berapapun putarannya. Sehingga theta itu akan tidak 0 dibagi 3 lagi, tapi 0 plus K kali 360 derajat bagi 3. Nah, ini tetanya berarti K kali 120 derajat. K-nya berapa? K-nya dipastikan dia hanya berulang 3 kali. Untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2. Kenapa? Kalau 3, dia akan kembali ke 360 derajat. Sehingga di sini Z-nya adalah 1. Sudutnya adalah K kali 120 derajat. Z1-nya adalah 1 sudut 0. Z2-nya adalah 1 sudut 120 derajat. Z3-nya adalah 1 sudut 240 derajat atau min 120 derajat. Kita bisa nyatakan di sini tadi. Jadi, 1 itu ini akarnya ada 3, yaitu di 1, kemudian di sudutnya 120 derajat, yang satunya ada di sini, ini katakanlah Z1, Z2, Z3. Nah, ini pasti selisihnya 120 derajat. Kenapa ya? Karena 360 derajat dibagi
3. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya Z pangkat 4 sama dengan 16? Ini sepertinya kita tahu jawabannya. Z-nya adalah min 2 dan 2. Tapi ingat, ini bilangan kompleks. Dan kompleks, saya recap. Tadi kalau kita punya W sama dengan R sudut theta dengan W itu adalah Z pangkat N, maka Z itu adalah akar pangkat N dari besar sudut theta plus K kali 360 derajat bagi N sudutnya. Dengan K-nya jelas 0 sampai N-1. Kembali ke sini. Artinya sebenarnya kalau kita akar pangkat 4 akan ada 4 bilangan. Kita tahu min 2 sama 2 itu ada di sini. 2 min 2. Kemudian 2 yang lain mana? Nah, ini sebenarnya simpel. Kalau kita bagi 4, maka sudutnya itu akan 360 derajat bagi 4. Selisihnya adalah 90 derajat. Kita bisa tebak pasti di sini dan di sini. Berapa nilainya? Besarnya pasti sama. Kita bisa tebak ini besarnya 2. Di 2i min 2i. R-nya adalah 16 akar pangkat 4, yaitu 2. Sudutnya adalah 0. K kali 360 derajat bagi 4 itu 90 derajat kalikan K. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Dia akan kebagi 4. Kalau dihubungkan menjadi segi 4 sama banyak. Nah, bagaimana kalau Z pangkat 3 sama dengan I? Z pangkat 3 sama dengan I itu di sini. Sudutnya adalah 90 derajat. Maka, kalau Z sama dengan R sudut E, maka R-nya kita tahu akar pangkat 3 dari 1, maka sudutnya adalah 30 derajat plus K kali 120 derajat. Maka yang pertama pasti 30 derajat, yang kedua selisih 120 yaitu 160. Dan yang ketiga selisih 120 lagi yaitu 30, 160, 150 dan 270 derajat. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita akar bilangan kompleks? Ini adalah bilangan real, ini bilangan imajiner saja, ini bilangan kompleks. Sama sebenarnya, asal kita bisa nyatakan dalam koordinat polar. Nah, ini kita bisa nyatakan pasti Z sama dengan R. Sudutnya adalah, R-nya adalah akar 5, kemudian sudutnya adalah min 45 derajat plus K kali 360 derajat per 5. Bisa lihat hasilnya Z1 sampai Z5 seperti ini. Oke, tak kira itu mengenai akar-akar dari bilangan kompleks. Kuncinya adalah kita bisa membentuk dalam koordinat polar. Nanti tinggal dikembalikan ke koordinat kartesian. Oke, saya kira sekian dari saya untuk pemangkatan dan akar-akar bilangan kompleks. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.